Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini dengan tajuk Kunci Kemenangan Iran atau Teheran, Kegetiran Teologis Negara-negara Teluk Panik dan Mencekam. Sebelum kita lanjutkan, saya atau kita ingin mengucapkan selamat datang Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah dan selamat berlebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ramadan akan meninggalkan kita semua. Semoga kita masih diberi kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun depan. Untuk itu, saya secara pribadi dan Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah atau PKSPD mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat berlebaran 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Konstelasi perang Teluk makin hari makin memanas, bukan makin mereda. Yang menyebabkan ini semua, kalau kita kemudian mencoba menelusuri, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan mengapa kita atau saya tidak mengatakan Amerika Serikat, tapi mengatakan Zionis Donald Trump dan Zionis Netanyahu. Warga Amerika Serikat, saya meyakini atau kita meyakini lebih dari 50% tidak menghendaki kebijakan Trump melakukan peperangan dan tidak menghendaki juga Trump mendikte negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat, termasuk menganeksasi atau menjadi agresor di Iran dan Palestina. Di berbagai negara kemudian juga muncul gelombang penolakan terhadap kebijakan perang yang diargumentasikan sebagai menjaga perdamaian dunia oleh Zionis Trump. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Amerika, tetapi kita harus mengatakan Zionis Donald Trump, karena warga Amerika sadar peperangan merupakan pembunuhan yang biadab dan keji, dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Begitu juga penduduk Amerika atau warga Amerika mempunyai keyakinan yang beragam. Ada Muslim atau Islam, ada Kristiani, ada juga keyakinan-keyakinan lain yang pada dasarnya semua agama tidak menghendaki pembunuhan. Agama menghendaki kesetaraan dan kemanusiaan atau moral menjadi nilai tertinggi. Begitu juga kita tidak ingin mengatakan bangsa Israel atau Yahudi, karena kita meyakini bahwa bangsa Israel 50% lebih juga menentang kebijakan perang Netanyahu, menentang kebijakan invasi kepada Palestina dan Iran. Di Israel sendiri juga banyak beragam agama. Ada Islam atau Muslim, ada Kristiani, ada Yahudi.
Dan ada agama ortodok yang masih hidup di Israel. Oleh karena itu, kita menggunakan terminologi Zionis Netanyahu karena saya meyakini bangsa Israel masih punya kemanusiaan dan menolak agresi, dan warga Israel yang punya logika dan akal waras ingin hidup damai berdampingan dengan warga dunia lainnya. Ini terbukti ultra ortodok yang dipanggil untuk memenuhi kewajiban wajib militer untuk berperang melawan Iran dan Palestina. Ultra ortodok, komunitas yang lumayan tidak sedikit menolak panggilan wajib militer. Bahkan 2 tentara perempuan dikejar-kejar oleh masyarakat atau komunitas ultra ortodok. Itu menunjukkan bahwa kebijakan Netanyahu tidak sejalan dengan bagaimana kehidupan harus nyaman, bagaimana moral harus dijunjung tinggi, bagaimana kemudian berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Jika kita menelusuri bagaimana karakter kemudian 2 tokoh ini yang kita sebut adalah Netanyahu dan Donald Trump, ada kemiripan, bahkan kemudian ini menjadi senyawa yang sangat kuat. Kita mencatat karakter 2 tokoh yang biadab ini, antara lain keduanya punya karakter sebagai agresor, provokator, dan propagandais dengan narasi-narasi yang berbohong, dengan narasi-narasi yang adu domba. Kemudian karakter pembantai umat manusia dengan narasi yang dimainkan oleh Netanyahu dan Trump adalah perdamaian dunia dan perang. Seolah-olah kalau kita ingin hidup berdamai maka kita harus berperang. Sehingga narasinya begitu kuat. Dan itu menjadi kesimpulan bahwa karakter mereka sebenarnya atau kedua tokoh itu adalah pembantai umat manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Karakter ketiga Trump dan Netanyahu adalah seorang agresor, seorang penganeksasi dan penginvasi ke negara-negara merdeka dan berdaulat. Ini menunjukkan penyerangan terhadap Iran, berperang terhadap Iran yang makin memanas, dan dia tidak mau kemudian menghentikan peperangan. Karakter yang keempat yang kita bisa telusuri adalah baik Trump maupun Netanyahu adalah mewarisi gen Zionisme atau diktator, karena kemauannya tidak bisa dicegah, sehingga kemudian baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain mereka harus mengikuti atau tunduk pada kedua manusia yang dianggap tokoh dunia tersebut. Kelima, baik Trump maupun Netanyahu sebagai seorang Zionis adalah punya karakter mendikte negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat, dan menganggap negara-negara lain adalah sebagai dua ketiga, apalagi tidak mempunyai kekuatan ekonomi dan teknologi, tidak menguasai teknologi dengan persenjataan mutakhir, termasuk Indonesia yang berada di dalam BOP dianggap sebagai negara dunia ketiga atau negara pelengkap. Karakter tersebut
yang kemudian menyulut perang makin memanas. Tetapi Iran juga mempunyai perlawanan yang gigih. Bagaimana mungkin Iran yang disepelekan oleh Israel dan Netanyahu, oleh Netanyahu, kemudian oleh Trump, dan Iran tidak ingin dianggap sebagai negara dunia ketiga. Bahkan Iran nyaris dipastikan akan menjadi keniscayaan memegang kunci kemenangan. Apa indikator atau variabelnya Iran memegang kunci kemenangan dalam peperangan melawan Donald Trump dan Jonis Netanyahu? Kita bisa melihat bahwa Teheran atau Iran memegang kunci pokok soal distribusi BBM atau lalu lintas kapal-kapal tanker BBM, di mana Selat Hormuz telah memberikan kontribusi terhadap dunia kurang lebih 20%. Sehingga kalau Selat Hormuz itu dikunci atau digembok oleh Iran, maka dunia akan geger. Paling tidak akan membuat kacau balau Donald Trump dengan sekutu-sekutunya. Alasan variabel berikutnya, Iran tidak kalah, bahkan mempunyai teknologi persenjataan mutakhir yang dalam beberapa jenis melampaui keunggulan dari teknologi persenjataan baik Amerika maupun jenis Israel, seperti persoalan drone, rudal balistik atau hipersonik yang kemudian bisa memporak-porandakan dan mampu meluluhlantahkan Israel. Kemudian yang jauh lebih penting adalah bagi bangsa Iran atau bagi Iran sendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain adalah persoalan ideologi wilayatul faqih atau wilayatul al-faqih, atau yang disebut faqih, atau yang kita kenal negeri para mullah. Ideologi wilayatul faqih menganut dasar-dasar keyakinan yang sangat kuat, yaitu negara dibimbing atau yang menjadi penentu kebijakan adalah petinggi agama yang disebut Ayatullah. Sewafatnya Ayatullah Ali Khamenei yang kemudian digantikan oleh anaknya, terlihat Iran makin yakin dengan konsep imamanya atau mula. Inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ideologi imamah atau mula sebagai negeri para mullah yang bisa percaya diri dan yakin bisa menghadapi peperangan panjang jika kemudian Donald Trump dan Jonis Netanyahu tetap melakukan atau menyerang Iran dan menyerang Gaza Palestina. Pijakan berikutnya yang sulit untuk dipadamkan karena ini merupakan keyakinan yang tidak bisa diperbandingkan atau tidak bisa kemudian dikompromikan. Iran, para petinggi Iran paham betul, atau masyarakat Iran dan masyarakat Muslim di berbagai negara, termasuk negara-negara Teluk, negara-negara yang mempunyai umat Muslim baik sedikit maupun banyak, maka paham betul dengan alasan teologis
Quran surat Al-Isra ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Dan kemudian apa yang dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 47, yang mereka sangat yakin bahwa ada janji Tuhan terhadap kemenangan umat manusia dan keruntuhan Zionis. Karena janji Tuhan itu sendiri sudah diberikan kesempatan kepada Bani Israel, Zionis, di mana pertama mereka terusir, kemudian kembali ke kampung halamannya, kemudian diberikan keunggulan, kecerdasan, dan kemegahan ekonomi, tetapi pada akhirnya mereka berpaling kepada Tuhannya. Maka kemudian Tuhan di dalam Al-Quran itu mengirimkan hamba atau sekelompok golongan yang lebih kuat untuk menghancurkan Zionis Israel. Dan itu kemudian yang terjadi, dan Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk melakukan pertobatan. Diberikan lagi-lagi kemegahan ekonomi sehingga kuat, kemudian tetap menjadi bangsa yang pandai atau cerdas. Ternyata kemudian tetap berpaling. Maka janji Tuhan yang akan datang, yang diyakini oleh umat Islam, terutama negeri para Mugho, terutama adalah penduduk dan pemuka agama, kaum agama, dan tatanan kelola pemerintahan yang menganut imamah akan menjadi tonggak perlawanan yang tidak pernah padam. Inilah yang kemudian sebenarnya negara-negara Teluk paham dengan surat Al-Isra ayat 4, 5, 6, dan 7, dan Al-Baqarah 47. Dan negara-negara Teluk atau umat Islam di dunia pun paham betul, apalagi para petinggi Iran dan masyarakat Iran, atas klaim Benjamin Netanyahu yang mengatakan ada janji Tuhan berdasarkan Taurat yang dia selalu kutip dan propagandakan. Dalam Yeremia 31 ayat 35 dan 37, kemudian Yehezkiel 37 ayat 21 dan 22, kemudian Alkitab Kejadian 15 yang itu dijadikan dasar oleh Netanyahu atas janji Tuhan ke tanah Eliat, lalu menganggap bahwa Palestina atau Gaza milik Zionis Israel. Pertempuran itu, peperangan tidak akan pernah berhenti jika kemudian Amerika dan Zionis tidak menyadari bahwa itu merupakan invasi, merupakan agresor ke negara merdeka dan berdaulat, dan itu melanggar hukum internasional, tetapi itu selalu diabaikan oleh Trump dan Netanyahu. Sebenarnya Iran bukanlah negara yang radikal. Maka kemudian pemerintah Iran mengatakan, bisa saja sebenarnya kalau Iran bersikeras untuk segera mengakhiri perang, sehingga kemudian negara-negara di dunia panik, ditutupnya Selat Hormuz, meskipun hanya 20% suplai minyak melalui pelayaran Selat Hormuz, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Maka kemudian Iran memberikan kelonggaran berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan berbangsa dan negara. Yang dilarang
atau yang dikunci Selat Hormuz adalah untuk kapal-kapal tanker Amerika dan Zionis Israel atau negara-negara sekutu Amerika yang memerangi Iran. Maka bagi negara-negara lain yang tidak memerangi Iran, negara Iran dengan lapang dada membolehkan lewat Selat Hormuz. Dan itu tidak dimiliki, karakter seperti itu tidak dimiliki oleh Zionis Donald Trump maupun Zionis Netanyahu. Itulah salah satu kelebihan dan kunci kemenangan Iran. Iran sebenarnya mengapa menolak gencatan senjata dan perdamaian? Karena berkali-kali gencatan senjata hanya merupakan kelicikan atau kebusukan untuk menyerang kembali Iran. Iran juga sebenarnya tidak menghendaki peperangan, karena itu akan banyak korban. Tetapi karena watak diktator, watak agresor, watak pembantai umat manusia yang dimiliki kedua pemimpin itu, sehingga peperangan masih terus terjadi sampai sekarang dan sulit kemudian dihentikan. Meskipun Donald Trump mulai panik dan gelisah, termasuk Netanyahu, karena negara-negara sekutunya diminta mengirimkan kapal perang untuk mengawal di Selat Hormuz. Mereka menolak. Yang menolak dengan tegas karena risiko yang kemudian tidak dijamin keamanannya adalah Jepang, Australia, Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris masih akan dibicarakan dengan para petinggi dan pemerintahannya. Kemudian Korea Selatan juga belum berani atau tidak menjanjikan pengiriman kapal laut atau kapal perang untuk mengamankan Selat Hormuz. Dengan kondisi seperti itu sebenarnya Trump mulai ketar-ketir. Begitu juga Netanyahu, karena mereka tidak punya lagi bahwa mendikte negara-negara yang sepadan baik secara teknologi maupun ekonomi, sehingga ini menjadi tantangan bagi Donald Trump. Apakah mereka kemudian akan duduk di bawah Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri perang, sehingga kemudian perdamaian yang abadi bisa terjadi. Meskipun kita sangat sulit untuk menduga, karena kebiasaan dari akal bulus Donald Trump dan Netanyahu. Tetapi Iran juga tidak sendiri. Negara-negara Teluk dengan alasan teologis, kita yakin negara-negara atau bangsa-bangsa di negara Teluk mulai menyadari bagaimana sebenarnya persoalan Iran, persoalan Palestina atau Gaza. Karena mereka paham dengan surat Al-Isra ayat 4, 5, 6, dan 7 dan Al-Baqarah 47. Sehingga mereka sebenarnya menolak kebijakan Trump, tetapi dia tidak berdaya karena pangkalan-pangkalan militer berada di negaranya. Tetapi secara badi kimia kita meyakini bahwa sesungguhnya dia akan tetap membela Iran dan Palestina yang tidak menginginkan Zionis Israel dan Donald Trump menyerang Iran dan Palestina. Iran sendiri mengatakan bahwa Iran tidak menyerang negara-negara Teluk, tetapi yang dia serang adalah pangkalan-pangkalan militer, karena dari pangkalan-pangkalan militer yang berada di negara-negara Teluk menjadikan strategi untuk menyerang Iran dari berbagai arah. Sehingga alasan Iran begitu konkret. Maka catatan paling akhir yang bisa kita simpulkan atau kita petik dengan kegetiran teologis negara-negara Teluk panik dan mencekam, di dalam batinnya dia meronta karena tidak sesuai dengan keyakinannya
Dengan alasan teologis itu, mereka tetap sebenarnya akan berpihak pada Palestina dan Iran, tetapi tidak berdaya karena pangkalan-pangkalan militer telah mendiktenya menjadi negara dunia ketiga yang tidak bisa berbuat banyak. Contoh, negara Teluk yang kemudian tidak mendukung Zionis dan Amerika adalah kehadiran Yaman yang telah mempersiapkan pasukan atau armada perangnya atau pesawat-pesawat tempurnya untuk membela Iran. Begitu juga negara-negara sahabat Iran seperti China, Korea Utara, dan Rusia di bawah Putin telah siap sedia untuk membantu Iran atau memasok persenjataan ketika perdamaian tidak tercapai. Ini menunjukkan bangsa Iran punya kelebihan karena dia bisa memisahkan. Bagaimanapun juga China yang komunis, Rusia yang semi komunis tidak terpengaruh secara ideologi karena keyakinannya dengan teologi imamah atau negeri para muglo tidak punya pengaruh. Tidak seperti negara-negara lain ketika dekat termasuk Indonesia, ketika dekat dengan China atau Rusia, maka ideologi komunis bisa kemudian meresap, merembes, kemudian menular sebagai virus sehingga kemudian negara berbahaya bagi negara Pancasila dan demokrasi. Tetapi Iran kedekatannya dengan negara-negara komunis, Korea Utara, China dan Rusia, tetap ideologi imamah, ideologi secara mula atau alasan teologis, tetap dia adalah sebagai sahabat, tetapi secara keyakinan dia bisa memisahkan kepentingan untuk perdamaian, kepentingan untuk umat manusia. Cara licik lain yang ditempuh oleh Donald Trump dan Netanyahu adalah Donald Trump menggagas perang darat, kemudian mempersenjatai oposisi Kurdi yang ingin kemudian menghancurkan Iran. Begitu juga Israel dengan faksi-faksi sempalan Hamas. Mereka mobilisasi dan mendanai untuk melawan Hamas atau Palestina. Tetapi Iran pun tidak sendirian. Atas dasar teologis, kegetiran teologis, dan pemaknaan terhadap Al-Isra 4, 5, 6, dan 7, dan Al-Baqarah. Hizbullah Libanon tidak tinggal diam. Mereka akan melawan sampai habis-habisan. Mungkin sampai kiamat. Dia tetap akan melawan Zionis Israel dan Donald Trump dengan kebijakannya. Oleh karena itu mestinya dengan persikatan bangsa-bangsa, karena sudah banyak jatuh korban, anak-anak, perempuan, sudah ribuan dan puluhan ribu yang menjadi korban kerakusan dan kebiadaban Zionis Trump dan Zionis Netanyahu. Sekali lagi, kita tidak ingin mengatakan bangsa atau negara Israel atau bangsa negara Amerika, karena kita meyakini lebih dari 50% warga negara Amerika dan warga Israel yang mempunyai kemajemukan agama paham betul dengan perdamaian dan paham betul dengan peperangan akan mengorbankan banyak nyawa, dan itu merupakan tindakan yang biadab. Untuk itu Iran sekali lagi memegang kunci kemenangan terhadap faktor-faktor yang kita sebutkan di atas, yaitu mengunci atau kunci Selat Hormuz berada di tangan Iran, otoritas absolutnya. Kemudian alasan teologis yang mereka pegang, kemudian alasan ideologi negara yang menganut konsep imamah atau mullah atau
yang dikenal negeri para mula. Maka inilah kunci kemenangan Iran untuk melawan Zionis Israel atau Zionis Netanyahu, Zionis Donald Trump, untuk mengakhiri peperangan sehingga kemudian tercipta perdamaian dunia. Iran sebagai negara merdeka berdaulat, Palestina sebagai negara merdeka berdaulat, dan begitu juga Iran tidak mungkin tidak mengakui negara Israel, begitu juga Palestina ketika mereka kembali kepada kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai warga dunia. Mudah-mudahan perdamaian dunia, pembantian umat manusia atas nama perdamaian dan perang sudah lenyap dari muka bumi. ما امروز فاقد امت اسلامی هستیم. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی میکنند، اما عنوان امت نمیتوان بر این مجموعه گذاشت، چون هماهنگ نیستن، چون یک جهت نیستن. امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله، بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.